Halo guys, nah jadi di sini aku mau ngasih tahu kalian kalau misalnya ada beberapa konten ini versi YouTube ya, bukan versi aku sendiri ya. Ada beberapa konten yang dimana bisa monetisasi sama enggak bisa ya. Nah hati-hati, jangan sampai kalian bikin konten yang enggak bisa dimonetisasi. Karena apa? Karena nanti ya nggak dapet cuan intinya ya, cuy. Karena kan tujuan YouTube kan kalian pertama kali ya buat dapet cuan gitu ya guys ya. Kecuali kalau misalnya kalian hobi atau enggak kalian gabut, nah itu nggak masalah. Mau kalian random segala random itu nggak masalah guys ya. Nah tapi di sini buat orang-orang yang kalian mencari cuan di YouTube, nah dan mau monetisasi, nah ini fokus banget guys ya. Tonton sampai habis karena aku bakal ngebahas versi YouTube apa aja konten yang bisa dimonetisasi sama yang nggak bisa ya bre. Buat teman-teman jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, di share, dan juga tulis kira-kira kedepannya kita bakal bahas apa lagi di channel aku ini ya bre. Nah buat teman-teman langsung aja tanpa basa-basi. Jadi di sini aku follow dulu ya guys. Teman-teman yang belum follow dulu ya guys ya. Nah jadi ada beberapa konten yang bisa dimonetisasi sama nggak bisa versi YouTube Kreator Indonesia. Nah jadi kalau mau tahu konten apa yang memenuhi syarat monetisasi di YouTube, perhatikan 3 hal yang di bawah ini. Pertama, originalitas. Kedua, hak cipta. Ketiga, dan kualitas. Nah, originalitas itu apa? Hak cipta itu gimana? Kualitasnya itu maksudnya gimana? Nah, jadi gini guys ya. Originalitas itu keaslian dari suatu video yang teman-teman bikin. Nah, nanti di penjelasannya ada. Tapi intinya originalitas itu keaslian ya karena banyak orang-orang yang dimana mereka itu bikin video ya ngambil dari orang lain atau enggak cuman ya kayak apa bahasanya ya, dia tuh kayak asal copy paste aja gitu. Contoh dia ngambil videonya dari TikTok, snack video dimasukin di YouTube. Nah itu kan nggak keasliannya dipertanyakan tuh ya. Walaupun untuk 1, 2, 3 video di awal-awal itu masih keterima di YouTube ya, mungkin karena kan videonya banyak ya, jadi sistemnya mungkin agak ya kendor dikit. Nah begitu guys ya. Nah tapi di slide berikutnya dibahas juga konten originalitas, yaitu sumber penghasilannya, yaitu dengan video yang asli sehari-hari. Untuk menghasilkan uang, kontenmu harus original, asli, tidak repetitif, dan memenuhi kebijakan YouTube itu sendiri. Konten buatan sendiri. Nah intinya konten originalitas itu konten buatan sendiri atau konten yang dihasilkan dari HP kalian atau dari kamera kalian sendiri atau nggak tim kalian. Intinya asli dari seasli-aslinya kalian sendiri. Nah contohnya apa? Kayak vlog sehari-hari, DIY, tutorial, musik original, kayak musik-musik original yang kalian cover atau nggak apa ya, film pendek, review film, review apapun itu yang sekiranya itu benar-benar kalian tag sendiri, kalian edit sendiri, bukan orang lain ya bre. Kecuali kalian clipper. Untuk yang video shorts, bahkan dengan konten remix, asalkan sudah kamu udah secara kreatif. Nah jadi di YouTube Short itu ada namanya fitur remix, dan teman-teman sebisa mungkin harus ada kreativitas, karena kalau nggak ada kreativitas ya udah kalian apa bahasanya ya kayak nggak jelas gitu videonya. Karena banyak guys ya yang dimana dia remix suatu video shortsnya sendiri, nah tapi dia ya nggak jelas, cuma sekedar contoh nih di samping video nih di samping apa kan tuh HP nih di atas sama di bawah. Nah yang di atas itu konten yang di remix tuh, konten yang digabungin. Nah ya yang di bawahnya malah diem itu orangnya atau ketawa-tawa doang. Nah minimal kan kasih pendapat gitu ya, ibaratnya kayak reaction lah kurang lebih lah begitu. Nah selanjutnya di bawahnya ada juga keywordnya. Kamu harus punya semua hak yang diperlukan untuk menggunakan semua visual dan audio secara komersial. Kenapa? Karena ya bahasanya kalian juga harus pinter-pinter buat nyari audio dan juga nyari visualnya. Jangan sembarangan buat nyari keduanya itu dimasukin ke konten kalian. Nanti yang ada malah di-banned atau nggak dihapus. Wow. Nah selanjutnya ada konten yang tidak boleh dimonetisasi sama YouTube itu sendiri. Ingat, kalau bukan konten pembuat asli konten itu harus hati-hati. Nah contohnya apa? Ya banyak tuh kayak sekarang kayak dia clipper atau nggak mungkin apa. Nah itu sebenarnya tuh hati-hati guys ya. Tapi ya nggak apa-apa juga, cuman perlu waspada juga. Dapatkan hak yang diperlukan. Dapatkan izin eksplisit atau lisensi atau persetujuan untuk menggunakan dan memonetisasi visual atau video apapun itu yang bukan buatanmu sendiri. Nah jadi gini guys ya, banyak di zaman sekarang bahkan teman-teman buka YouTube aja itu
bahasanya, ih ini kan video sempat aku lihat nih di TikTok nih. Nah gitu, tapi ya dengan pembuat yang beda gitu. Banyak kok guys yang dimana kasus-kasusnya, apalagi influencer ya, yang mereka udah sukses, yang mereka nggak main YouTube, tapi ada oknum yang dimana mereka memanfaatkannya dengan mengambil video dari Instagram, dari TikTok, yang dimana ya digunainnya ya buat keperluan dia sendiri pribadi, di-upload di YouTube dia sendiri, bukan di YouTube influencer itu ya. Nah, jadi dia bikin channelnya sendiri tanpa diketahui sama influencer itu sendiri. Banyak kok kasusnya guys ya. Nah, ya hasilnya ya cuan orang yang replika gitu. Tapi kan YouTube kan nggak tahu ini punya siapa. Makanya ada verifikasi KTP di di fitur selanjutnya. Begitu guys. Nah, pahami hak cipta. Salah menggunakan materi berhak cipta berisiko menyebabkan demonetisasi, teguran, atau bahkan penghapusan channel. Pahami aturannya dan selalu gunakan konten original atau aset berlisensi. Nah, kenapa gini? Karena ya bisa dibilang hak cipta ini benar-benar ngaruh banget ke channel kalian. Jangan sampai kalian kena sampai 3 teguran. Wah, bahaya banget ya. Bahkan aku sendiri aja maksimal 2 teguran waktu di channel pertama aku sendiri ya, karena ya kena hak cipta. Cuman hak ciptanya ini telat guys. Aku bikin video itu ibaratnya hari ini, aku bikin video itu 1 tahun yang lalu. Nah, baru kena notifikasi hak ciptanya itu ya kemarin. Itu ada kayak gitu di channel pertama aku. Makanya sebisa mungkin ya harus hati-hati juga sih, lebih tepatnya. Nah, terus selanjutnya, bukan spam. Pastikan kontenmu mematuhi kebijakan spam YouTube. Hindari konten yang menyesatkan atau repetitif, karena banyak juga di zaman sekarang yang mereka itu bikin konten asal-asalan, nggak jelas tujuannya apa. Lebih baik sehari sekali dibandingkan sehari 2 kali, 3 kali, 4 kali guys ya. Lebih baik teman-teman bikin konten yang jelas, beredukasi, dan bisa bermanfaat atau menghibur orang yang menonton video kalian. Mungkin itu aja guys ya. Nah, kira-kira kedepannya kita bakal bahas apa lagi? Coba ditulis di kolom komentar. Semoga teman sehat selalu, and see you next time. Bye.